Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Kemarin ada komen masuk ya yang bilang gini, "Bang, eee, kalau jaminan atas nama orang tua udah meninggal, gimana? Perlu tanda tangan nggak yang udah meninggal?" Sebenarnya udah pernah gue bahas sih sebelumnya di jaminan atas nama orang lain ya, teman-teman, mengenai gimana teknisnya kalau, orang yang punya jaminan sudah meninggal. Jadi gini kan, gua ulang lagi lah ya, jadi beberapa bank kan memang membolehkan jaminan atas nama satu garis ya orang tua, saudara kandung, ya nggak? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kartu keluarga, teman-teman ya. Dan orang-orang tersebut juga harus menyerahkan KTP, buku nikah kalau sudah nikah, kartu keluarga juga kopiannya. Tapi jangan lupa teman-teman, pasangannya juga pasangan orang yang kita apa, yang jaminan atas nama dia, misalkan ipar kita misalkan, itu harus diminta juga KTP-nya. Karena yang tanda tangan bukan cuman misalkan kalau saudara kita, bukan cuman saudara kita aja, tapi sepasangan-pasangannya juga harus tanda tangan. Artinya teman-teman nggak, kalau misalkan sertifikat atas nama adik kita misalkan, itu harus minta izin ke adik kita dan ipar kita juga. Waduh, ipar juga kan, karena mereka juga pasangan juga harus tanda tangan di pengikatan nanti gitu. Nggak cuma saudara kita. Begitu juga kalau orang tua kita, ya jelas kalau orang tua kita pasti dimintain KTP, surat nikah, ya kan, kartu keluarga, seperti itu. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kalau orang tua kita orang lama ya, jadi buku nikahnya nggak ada, itu yang jadi masalah. Gue pernah nemuin buku nikahnya hilang karena mungkin sudah terlalu lama kan, atau mungkin zaman dulu pernikahannya bentuknya seperti apa kita juga nggak ngerti kan, akhirnya bingung juga kan, ya akhirnya ada gimana caranya lupa tuh gue tuh. Buku nikahnya nggak ada, apakah minta keterangan catatan sipil atau KUA juga lama kan, seperti itu. Apalagi kalau misalkan gini, teman-teman yang beragama non-muslim, misalkan Kristen nih orang tuanya misalkan, buku nikah pasti nggak ada buku nikah dong, adanya pencatatan sipil. Itu juga harus dapat surat keterangan apa, nikah dari gereja kalau nggak salah. Nah, masalahnya kalau yang Katolik tuh sampai ke Vatikan katanya ya, ya kan? Saya coba ada yang komen yang Katolik, seperti itu kah pernikahannya? Harus ada surat keterangan dari gereja Vatikan sana nggak? Baru ada catatan sipil dan itu ribet kalau misalkan itu hilang gitu loh. Makanya kendala-kendalanya seperti itu. Nah, misalkan kalau yang teman kita komen ini orang tuanya sudah meninggal. Nah, orang tuanya itu yang mana? Yang tertera di sertifikat atau bukan? Jadi gini teman-teman, kalau yang sudah meninggal, yang tertera di sertifikat, misalnya ayah kita udah meninggal ya, dan ayah kita tertera di sertifikat, gue ulang lagi ya, itu harus bikin surat keterangan waris, paling nggak kecamatan. Kemudian sertifikat itu tidak tidak boleh atas nama tetap yang meninggal, itu harus dibalik nama ke ahli waris, mau istrinya, misalkan ibu kita gitu kan, atau balik nama ke yang ngajukan kredit. Nah, seperti itu pun harus persetujuan dari seluruh anggota keluarga. Kadang-kadang anggota keluarga apalagi udah senior-senior kan, ada yang di mana itu harus datang. Bahkan waktu dulu gue pernah proses orang tua apa, si saudaranya itu yang harus tanda tangan karena balik nama dari orang tua yang udah meninggal tersebut, itu berada di luar negeri, di China gitu kan, Tiongkok. Wah, itu lebih ribet lagi ternyata kan. Karena apa? Ada dua pilihan kalau luar negeri katanya, kata notarisnya, datang langsung atau eh, minta surat keterangan dari notaris China sana dengan pengesahan dari KBRI terdekat. Wah, aduh, itu lebih ribet lagi kalau luar negeri kan. Apalagi misalkan saudaranya ada yang TKW atau TKI di Arab sana kan, itu gimana itu kan, ribet kan seperti itu. Nah, tapi memang harus dilalui seperti itu karena memang harus persetujuan seluruh ahli waris untuk balik nama ke salah satu ahli waris, mungkin istrinya atau yang mengajukan kredit, bisa aja seperti itu. Nah, itu kalau yang tertera, yang namanya terteranya di sertifikat udah meninggal. Tapi kalau sebenarnya yang tertera belum meninggal, misalkan sertifikat itu nama ibunya, ibunya belum meninggal, tapi yang meninggal bapaknya. Nah, ini kadang-kadang ada ada dualisme nih, gue pernah nemuin dua hal yang berbeda. Kalau misalkan
ibunya masih ada yang sertifikat, ada notaris yang ya udah nggak apa-apa itu kan belum meninggal, nah bukan masuk waris. Sehingga ya udah ibunya aja nanti tanda tangan dengan melampirkan kan surat kematian suaminya seperti itu. Nah, kalau ada notaris lagi yang tetap harus walaupun nggak balik nama, tetap harus persetujuan seluruh anggota keluarga, ahli waris juga, mau anak-anaknya kan yang di mana aja, termasuk jangan lupa ya, pasangan-pasangan anaknya juga kalau udah menikah gitu tuh harus setuju semua gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada yang mengatakan bahwa ya udah itu kan masih ada orangnya kan, walaupun bapaknya udah meninggal gitu kan. Tinggal ngasih surat kematian, bapaknya aja misalkan seperti itu. Nah seperti itu teman-teman, kalau kalau yang meninggal repot karena, ngurus apa, ngurus persetujuannya sih yang repot sebenarnya. Pertama persetujuan secara ngomongnya kan ya nggak semua ahli waris setuju loh misalkan, "Wah itu kan sertifikat nama almarhum bapak, kenapa dijaminkan atas nama kamu?" Kan gitu kan suatu hal yang bukan hal yang mudah juga kan untuk dilobi atau apa kan, karena menyangkut sebenarnya itu kan hak semua anak-anaknya kan. Artinya anak-anaknya juga dengan ridho dan ikhlas, memberikan persetujuan, bahwa sertifikat atas nama almarhum almarhum bapak dijaminkan ke bank dan dibalik nama ke ahli waris yang lain. Bisa istrinya, bisa yang ngajuin kredit kan seperti itu. Itu kan suatu hal yang menurut saya untuk mengkondisikan sampai tahap itu bukan hal yang mudah ya. Khususnya ngomongnya kan, ngomong dulu kan seperti itu. Apalagi ya kan ada kenangannya kan jaminan tersebut misalnya seperti itu sehingga ada beberapa ahli waris lain nggak mau setuju dan kalau memang nggak setuju ya nggak bisa jalan kreditnya ya nggak harus setuju semua dulu ahli waris setuju semua dulu baru kredit jalan. Nah di beliau nanya lagi di komen terus proses balik nama kan lama gimana nah sepanjang masih rekanan notaris rekanan bank tersebut notarisnya akan mengeluarkan pernyataan bahwa sertifikat tuh bisa diikat, tidak ada masalah, dan bisa dibalik nama. Seperti itu boleh dicairkan selama proses balik nama ya teman-teman. Jadi nggak harus balik nama itu selesai dulu, tapi dalam proses pun boleh kok dalam apa bisa dicairkan gitu kan. Karena bank akan memegang janji notaris tersebut kalau balik nama bisa diselesaikan gitu teman-teman ya. Jadi sepanjang apapun itu yang terjadi, balik nama atau apa, sepanjang dilakukan oleh notaris rekanan bank tersebut, insya Allah kalau pencairan sih masih bisa dilakukan, nggak harus nunggu selesai, seperti itu teman-teman. Ya memang sih bagusnya sih sertifikat atas nama yang ngajukan ya, tapi kan kadang-kadang, yang ngajukan juga mungkin usahanya masih baru kan, baru 2 tahun Pak, baru ada sertifikat sama orang tua ya nggak apa-apa kalau orang tuanya setuju kan. Yang lebih enak kalau misalnya orang tuanya memang masih ada dua-duanya itu udah nggak ada isu ya, tinggal tanda tangan aja yang penting seperti gue bilang, orang tua kalau masih ada itu isunya sebenarnya lebih ke surat nikahnya hilang, ah itu yang ribet tuh, ngurusnya ribet ya, apalagi orang-orang tua lama kan mungkin ya nggak tahu kan nikahnya dilaporin ke KUA juga, seperti itu kan ya nggak ngerti lah ya, semakin zaman dulu kan belum secanggih sekarang kan, mudah ngurus-ngurusnya. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan ya, insight aja, tapi hal ini akan sering terjadi di teman-teman ya, apalagi kalau memang seperti itu kejadiannya udah meninggal itu yang repot ya, ribet banget. Yang lebih parah lagi misalkan nih orang tuanya sertifikat meninggal, yang tertera di sertifikat meninggal, terus saudara kita juga ada yang meninggal lagi kan. Itu ribet-ribet lagi kan. Karena dia harus persetujuan seluruh ahli waris dan ahli waris saudara kita juga. Aduh. Anak-anaknya entar di mana nggak tahu, entar di mana lokasinya nggak tahu, ya harus ngumpul. Kayak reuni keluarga gitu kan. Ya oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.